Di era bisnis yang sekarang ya, apalagi era attention economy, personal branding ini bukan lagi sekedar pelengkap, tapi ini adalah sebuah keharusan. Mau bisnis kalian itu bisnis global kayak Tesla, ataupun kalian lagi ngebangun bisnis lokal di Indonesia, personal branding ini bisa jadi kunci kesuksesan bisnis kalian dan juga memperbesar influence kalian secara personal. Ada sebuah kata-kata yang menurut saya ini sangat menggambarkan situasi ini, yaitu CEO is the new logo. Jadi branding ini bukan lagi tentang logo yang keren atau slogan menarik atau campaign-campaign yang kayak gimana gitu. Sorotan ini sudah bergeser kemana? Ke wajah di balik brand itu sendiri, sang CEO. Personality si CEO suatu perusahaan itu bisa jadi identitas perusahaan. Apakah itu kayak keunikan Elon Musk, Oprah, atau Tim Cook. Jadi CEO di era sekarang ini membentuk persepsi kita tentang brand atau perusahaan yang mereka pimpin. Authenticity dan attention yang didapat dari seorang CEO ini adalah sebuah currency atau mata uang yang baru. Semakin relate personality si CEO dan semakin relevan dia di masyarakat, si CEO ini semakin kuat juga hubungan emosional brand maupun target market mereka. Tapi ada yang perlu diperhatikan, yaitu kekuatan ini bisa jadi pedang bermata dua. Contohnya ketika seorang CEO tersandung suatu masalah, brand dan perusahaan itu juga pasti ikut tersandung. Seperti yang pernah kejadian waktu Elon Musk menghisap ganja di podcastnya Joe Rogan. Dan akibatnya saham Tesla beberapa waktu setelahnya itu anjlok sampai 9%. Padahal menurut saya pribadi ya, itu sah-sah aja. Karena lokasi mereka tag podcast itu kan di California, yang dimana di California ganja itu legal. Ketika Elon Musk ditanya soal kejadian itu sama wartawan, dia bilang, I mean, is it legal, right? Gitu, kayak ini legal loh, karena ada masalah gitu. Tapi ya namanya ganja masih ini barang abu-abu ya. Oke, cukup, kita lanjut bahasan selanjutnya. Jadi CEO di era sekarang ini bukan lagi sekedar pemimpin perusahaan. Mereka ini bentuk dari wajah, suara, dan janji perusahaan. Jadi personal branding itu untuk menunjukkan keunikan diri dan value. Untuk apa? Membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang tulus antara brand dengan audiens maupun target market. Faktanya di era sekarang, personal branding yang kuat itu bisa jadi jembatan untuk membangun kredibilitas dan loyalitas consumer yang ujung-ujungnya langsung ngaruh ke kesuksesan bisnis kalian. Kita ambil contoh Elon Musk. Personal branding Elon Musk ini identik dengan inovasi yang nggak masuk akal, luar biasa, atau orang sebutnya alien technology, dan juga visi-visi besar dia dengan sedikit twist komedi dan segala kelakuan anehnya Elon Musk. Dimana itu sangat berhasil menarik attention atau perhatian masyarakat. Jadi dengan Elon Musk ini aktif ya, berinteraksi di media sosial dan berbagi insight-insights dia secara transparan, Elon Musk ini membangun kepercayaan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis yang dia jalani, seperti Tesla dan SpaceX. Di Indonesia juga ada Bapak Khairul Tanjung yang dikenal sebagai si anak singkong. Jadi pada masa itu belum ada sosial media yang semasif sekarang. Dulu itu Bapak Khairul Tanjung memanfaatkan media tradisional yang juga network dia, kayak buku, biografi, media cetak, majalah, koran, dan segala macam. Jadi Bapak Khairul Tanjung ini dulu sering tampil di artikel-artikel Kompas, Tempo itu untuk mengangkat profilnya sebagai pengusaha sukses melalui cerita-cerita inspiratif. Nah, begitu dia mendirikan TV, pada saat itu Trans TV dan juga Trans 7. Sebagai pemilik media, dia ini sering memperkuat citra atau image-nya lewat program-program inspiratif yang tujuannya mengedukasi masyarakat tentang kewirausahaan dan juga inovasi. Jadi dia ini membangun branding sebagai seorang entrepreneur yang memulai dari nol, di mana dia menonjolkan cerita inspiratif yang relatable sebagai anak singkong yang sukses, di mana ini adalah harapan juga cita-cita semua orang. Ini ceritanya sangat relevan dan relate dengan banyak orang. Kembali ke personal branding. Jadi personal branding ini tujuannya apa sih? Tujuan paling dekat adalah kepercayaan dulu. Kepercayaan ini fondasi dari setiap bisnis yang sukses. Nggak ada bisnis yang sukses tanpa kepercayaan dari konsumen dan juga audiens. Personal branding ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dengan menciptakan image atau citra yang relatable dan konsisten. Jadi kita harus bersyukur sekali ya, kita ini hidup di era di mana media sosial ini adalah alat yang sangat powerful. Banyak ya pengusaha, mulai pengusaha mikro sampai pengusaha raksasa itu sharing konten yang otentik, yang menarik untuk dilihat dan juga punya value. Kayak contohnya sesimpel Q&A atau menjawab pertanyaan umum, berbagi sharing tentang bisnis.
Atau bisa juga membangun koneksi emosional yang lebih dalam dengan audiens mereka lewat sharing keseharian, vlog, maupun juga behind the scene. Interaksi-interaksi seperti ini bisa ngebuat brand atau perusahaan kalian tuh terasa lebih manusiawi sehingga lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Di era sekarang juga banyak agensi-agensi yang bisa ngebantu bisnis mengamplify atau menguatkan message yang mereka mau sampaikan dengan membentuk persepsi konsumen. Jadi ini bisa menciptakan kepercayaan dan loyalitas yang saling menguntungkan. Jadi personal branding ini nggak hanya membangun kepercayaan, tapi juga bisa mendorong pertumbuhan. Ada sebuah penelitian menunjukkan kalau kepercayaan konsumen terhadap personal brand secara langsung itu bisa meningkatkan brand equity dan brand value. Apa yang paling penting? Persepsi kualitas. Apa itu persepsi kualitas? Jadi persepsi kualitas ini adalah gimana seseorang menilai atau merasakan tingkat kualitas suatu produk, suatu layanan, atau brand merek berdasarkan pengalaman pribadi dan informasi yang mereka miliki. Persepsi ini sifatnya sangat subjektif ya, artinya bisa berbeda dari satu individu dan individu lainnya, walaupun mereka menerima produk atau layanan yang sama. Kenapa kita sering percaya kalau sesuatu itu berkualitas hanya karena siapa yang ada di baliknya? Jawabannya ada di personal branding. Lihat Chef Gordon Ramsay, personal branding dia itu sebagai chef kelas dunia, bikin orang yakin kalau masakannya pasti enak, walaupun belum pernah mencobanya. Saya pernah ke restorannya Gordon Ramsay sekali, dan saya waktu itu sama teman saya, sama istri saya, sama teman saya, jujur ya kalau saya sendiri ya nggak enak-enak banget, nggak seenak itu. Ekspektasi kita terlalu patah waktu itu. Kalau teman saya yang waktu itu ikut nonton, please komen, tolong kasih tahu. Atau seperti di Indonesia ada Chef Arnold yang punya personal branding sangat kuat. Dan di sini siapa yang nggak kenal Steve Jobs? Ya, personal brandingnya sebagai inovator itu bikin Apple dipandang sebagai produk terbaik. Bahkan untuk orang-orang awam yang nggak paham, nggak tahu tentang teknologi. Personal branding ini juga bisa menciptakan persepsi eksklusivitasnya. Influencer yang sering pamer gaya hidup mewah itu bisa bikin kita percaya kalau produk yang dia endorse pasti premium, walaupun ini hanya persepsi. Jadi brand ini bukan cuma soal produk, tapi gimana cara kalian membangun citra brand. Kalau kalian terlihat kompeten dan terpercaya, orang itu otomatis akan percaya sama kualitasmu. Jadi personal branding ini bukan sekedar pencitraan, tapi kunci utama membentuk persepsi kualitas. Nah, gimana kita bisa mulai membangun personal branding yang bisa mensupport bisnis kita dan mendorong growth bisnis kita? Coba saya sedikit uraikan di sini. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu value unik diri kalian secara pribadi. Jadi kalian harus tahu di mana kalian punya kelebihan atau kalian ini pengen dipersepsikan sebagai apa. Apa yang membuat kalian ini berbeda dengan orang lain? Apakah inovasi seperti Elon Musk atau authenticity seperti banyak kreator di Indonesia? Kalian ini harus temukan dulu kekuatan unik kalian di mana. Yang kedua, harus konsisten dan transparan. Kalian ini bisa share perjalanan karir atau bisnis kalian, kesuksesan, kegagalan, dan lain sebagainya, naik, turun, kanan, kiri, muter, itu kalian share aja secara transparan. Bisa lewat konten yang otentik dan rutin di platform sosial media, apapun itu yang kalian pakai. Selanjutnya, engage dengan audience. Ya, kalian bisa berinteraksi langsung dengan followers kalian, bisa lewat komen, bisa lewat live atau personalized content, kayak konten yang jawabin pertanyaan seperti di TikTok. Jadi ngebangun kepercayaan ini harus dua arah. Selanjutnya, manfaatkan sosial media secara strategis. Jadi kalian ini harus pilih platform yang sesuai dengan audience kalian. Misal kalian bisa pakai Instagram untuk visual, kalian bisa pakai LinkedIn untuk pemikiran-pemikiran kalian, atau TikTok untuk hal yang cenderung lebih fun untuk audiens yang lebih muda. Lalu bagaimana personal branding ini di masa depan akan seperti apa? Jadi ke depannya personal branding ini bakal terus berkembang dan makin penting ya, apalagi di tengah pasar yang udah jenuh. Intinya kita harus fleksibel dan cepat adaptasi sambil memanfaatkan alat dan platform-platform baru untuk memperbesar reach atau jangkauan audiens kita. Sebagai penutup video ini ya, mau kalian nih jalanin perusahaan skala global kayak Tesla atau startup lokal ataupun UMKM kecil, gerobakan, apapun itu, personal branding ini bisa jadi alat paling kuat yang kalian punya untuk saat ini. Jadi kalian harus bisa manfaatkan sebaik mungkin. Mungkin kalian nggak hanya akan mengembangkan bisnis juga, tapi bisa menginspirasi orang lain maupun menginfluence dunia sekitar kalian. Dan kalian nggak akan pernah tahu personal branding kalian itu akan mendatangkan peluang baru apa. Jadi buat kalian yang mau belajar tentang bisnis, finance, teknologi, dan lain sebagainya, kalian bisa follow @capitalkompas.id. Jadi saya buatkan platform untuk
platform informasi tentang mostly bisnis, finance, tapi juga saya akan share tentang teknologi. Di follow dulu aja. Dan juga jangan lupa follow sosial media pribadi saya di Instagram, Twitter, TikTok, dan saya punya apa lagi ya? Dan subscribe YouTube ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini.